jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Coba boleh dilihat kanan dan kirinya, berikan senyuman dan salam yang terbaik. Katakan, kamu luar biasa. Kamu umat pilihan Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yes Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga ya Tuhan. Sebagai umat-umat pilihan-Mu ya Bapa, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang Kau tetapkan untuk boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Kami bersyukur dengan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya, 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 Engkau besar Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Hati kami memuji-Mu, hati kami terarah padamu. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, Allah yang hadir di tengah kami, Allah yang hadir, Allah yang memenuhi kami, memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, Yesus yang hidup, Yesus yang kudus. Tiada yang lain yang mau kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan hati kami teduhkan hati kami di hadapan Tuhan ya Bapa. Apapun yang boleh kami alami Tuhan sepanjang hari ini, sebelum kami berangkat ke tempat ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan ya Bapa. Dan kami mau masuk Tuhan kepada hadirat-Mu, kepada penyediaan-Mu yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kami mau menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami siap menerima semua lawatan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus, gereja Tuhan kita boleh sama-sama katakan haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan saja yang menjadi kekuatan gerejanya, amin. Tuhan saja yang menjadi harapan bagi gerejanya, amin. Kita mau katakan, Yesus Tuhan yang menjadi kuat kita. Kita mau katakan, oh, oh, oh. Sekali lagi, oh, oh, oh. Sekali lagi, oh, oh, oh.
gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan, Yesus Tuhan, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Tuhan berkuasa, Kau bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes, dia Allah yang terhebat, amin. Mari kita teduhkan hati kita siapkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami ya Bapa, rumah kediaman-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, persembahan bagi-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, tempat kesukaan-Mu ya Bapa. Hidup
Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kami untuk hidup sampai dengan hari ini, untuk menikmati segala kemurahan, segala kebaikan, dan segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini, baik yang ada di tempat ini, maupun juga bagi saudara-saudara kami yang beribadah secara online. Sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti penyembahan kami, biarlah di hati kami ada Engkau, dan hati kami menjadi kediaman, menjadi tempat, menjadi bait kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus diubahkan, dan hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami termasuk juga hamba-Mu Tuhan, agar sungguh kebenaran firman itu hidup di tengah-tengah kami dan menjadi bagian dari hidup kami yang tidak terpisahkan. Di dalam kami mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mendengar, untuk merenungkan, dan siap untuk melakukan segala perintah dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Tadi ada yang berangkat ke tempat ini dari mana? Dari rumah? Dari kos? Ya. Ada yang nggak tinggal di rumah? Ada? Entah itu rumah kos, rumah sendiri, rumah kontrakan. Ada nggak? Kita semua punya rumah gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu. Itu rumah kita secara jasmani gitu ya. Dari situ kita bisa beraktivitas, dari situ kita melakukan banyak hal. Nah, tapi hari ini mari kita belajar. Ada apa dengan rumah rohani? Ya. Oke. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 2. Saya tidak akan jauh-jauh gitu ya. Saya akan berfokus membahas bagaimana di 1 Petrus 2 ya, terutama di ayat yang pertama sampai kelima ya. Oke. Nah, 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya kasih tanda merah, warna merah, pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Oke. Kenapa sih ada rumah rohani, ada rumah jasmani gitu ya? Oke. Rumah jasmani itu terlihat. Ya. Ada bentuknya, ada bangunannya. Apa yang kita lakukan di situ? Tempat kita berteduh, tempat kita tinggal, tempat kita beristirahat, melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari secara pribadi. Kemudian juga dilengkapi dengan perabotan, ada perlengkapan. Ya. Ada yang tinggal di rumah yang isinya kosong melompong? Gak mungkin gitu ya. Seminim-minimnya kita punya perabotan. Mau tidur di mana? Mau masak pakai apa? Ya. Terus mau nyuci pakaiannya dengan cara apa? Masih ada perabotan. Nah, kemudian rumah rohani Bapak Ibu. Rumah rohani ini yang gak kelihatan. Kenapa saya bilang gak kelihatan? Ya iyalah gitu. Namanya aja rohani gitu. Kalau sesuatu yang terlihat dengan kasat mata, ya itulah keadaan-keadaan fisik, keadaan-keadaan jasmani. Ya. Nah, kadang kita beranggapan, saya dulu ingat, saya masuk ke dalam gereja, motivasi saya tuh beda. Saya mau PDKT dengan mantan pacar saya. Ya, saya nggak tahu, nggak ngerti ini rumah rohani seperti apa gitu. Pemahaman saya sangat dangkal sekali Bapak Ibu. Yang saya tahu, rumah rohani gereja. Gitu.
Ada bangunannya, ada gedungnya, ada pelayannya, ada pemimpinnya, ada jemaatnya. Kalau masuk dalam situ, kasih persembahan. Begitu pulang, didoakan berkat. Wih, enak banget gitu ya. Siapa juga mau gitu kan. Ya. Tapi ternyata seiring dengan pengenalan saya akan Tuhan, seiring Tuhan memimpin saya, menolong saya untuk semakin bertumbuh di dalam mengenal Dia. Yang namanya rumah rohani itu bukan sekedar gereja gitu. Bukan sekedar juga organisasi sinodenya. Bukan gedungnya gitu. Ya. Bukan pula kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan rohani, ya, tidak cukup sampai di situ. Gitu. Oh, saya sedang membangun manusia rohani saya. Saya ikut ibadah seperti sore hari ini. Saya ikut pemuridan, saya dimuridkan dan memuridkan. Saya juga ikut komsel, persekutuan. Saya juga ikut PD Komit. Saya juga ikut penginjilan, misi. Gitu. Saya nggak bilang salah, benar itu. Karena firman Tuhan ada untuk itu semua. Tapi yang paling penting hari ini adalah rumah rohani itu merupakan rangkaian aktivitas hidup kita sebagai manusia rohani. Ya, manusia jasmani seperti kita, ya, ada bentuk badannya yang tinggi, rendah, ya, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya dan lain sebagainya. Tinggalnya tadi di rumah. Ya, benar kan? Nah, sekarang kalau kita sedang hidup sebagai manusia rohani, kita juga harus punya rumah rohani kita. Manusia jasmani tinggal di rumah. Rumah jasmaninya. Lah sekarang manusia rohani mau tinggal di mana kalau nggak ada rumahnya? Ya. Kalau dalam bahasa ekstrim sedikit gitu ya. Kalau Anda atau kalau kita mengaku sebagai manusia rohani, tapi tidak punya rumah rohani, hey, sorry to say gitu ya. Tunawisma itu namanya nggak punya rumah, gelandangan. Kita jadi gelandangan rohani, Bapak Ibu. Kita jadi tunawisma rohani. Kenapa? Hari ini ibadah di sini, besok ibadah di sana. Minggu depannya lagi entah di gereja yang mana. Ya, benar sih. Mau beribadah di gereja mana saja. Yang penting tujuannya adalah Tuhan. Itu jawaban paling mudah, paling simpel, paling enteng Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau tidak punya rumah rohani di mana kita bisa menetap sebagai manusia rohani, pengen gak jadi gelandangan rohani? Gitu. Gak mau toh? Ya, secara fisik manusia saja kita tahu, kita harus punya tempat tinggal. Terlebih lagi ketika kita sebagai manusia rohani, harus tahu nih rumah rohaninya di mana, mau tinggal di mana, menetapkan diri untuk bertumbuh di mana. Ya. Jadi rangkaian aktivitas hidup sebagai manusia rohani dan mengalami Tuhan di dalam prosesnya, baik secara pribadi maupun secara korporat. Jadi bukan untuk diri sendiri doang hidup manusia rohaninya, membangun rumah rohaninya. Tapi ada secara korporat bersama-sama. Ya. Oke. Kenapa sih ada namanya rumah rohani ini? Ya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah di dalam hatiku, berkuasalah atas hidupku. Lah, kalau tidak disediakan tempat, kalau tidak disediakan wadahnya, ya, ada medianya, gimana kuasa dan roh Tuhan itu bisa tinggal gitu, dan hidup di dalam diri kita? Benar nggak? Kalau hari ini mungkin suka ada punya
idol-idolnya. Ya, merasa nggak sih gitu? Kalau 1 hari aja, atau mungkin nggak usah 1 hari deh, mungkin 2 jam aja nggak kepo dengan update kabarnya, gelisah nggak sih? Gitu. Ya, berarti itu yang sedang ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Kita sudah menyediakan tempat, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, nah demikian juga kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan itu harus disediakan tempat di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau kita nyatakan sebagai manusia rohani, ya isinya Roh Tuhan. Ya, kuasa Tuhan dapat kita alami apabila media atau wadah itu terpelihara dan terbangun dengan baik. Wadahnya apa? Itulah yang kita katakan sebagai rumah rohani. Ya. Berikutnya, siapa dan apa yang ada dalam rumah rohani? Ya. Ada disclaimer sedikit. Kalau bicara rumah rohani, hubungan dengan Tuhan itu sudah mesti kudu wajib harus prioritas. Ya. Tapi saya tidak bahas hubungan karena sudah sering diajarkan, sudah sering disampaikan. Nah, siapa dan apa yang ada dalam rumah rohani? Oke, rumah rohani ditinggali oleh setiap orang Kristen yang bersungguh-sungguh memiliki asas kehidupan rohani yang disampaikan sendiri oleh Kristus. Ya, kata kuncinya adalah asas kehidupan rohani yang disampaikan oleh Kristus. Kemudian jemaat Allah merupakan rumah rohani karena kekuatan, keindahan, keragaman bagiannya dan kegunaannya secara menyeluruh. Berarti ada bagian-bagiannya, ada fungsinya juga di situ. Jadi bukan sekedar jadi manusia rohani, tinggal di dalam rumah rohani, hanya untuk berdiam diri saja. Ada fungsi dan ada maksud Tuhan. Kenapa kita ada di dalam rumah rohani hari ini? Ya, nah ini yang cukup menarik. Ini saya dapatkan dari tafsiran Alkitab, Bapak Ibu. Saya nggak ngambil dari mana-mana. Ya, nanti boleh dicek. Dasar rohaninya adalah Yesus Kristus. Ya. Bahan-bahannya berupa orang-orang yang rohani, manusia yang tadi rohani. Ya. Kemudian perabot-perabotnya berupa kasih karunia roh, ikatannya direkatkan oleh roh Allah dan oleh satu iman yang sama. Serta kegunaannya adalah melakukan pekerjaan rohani dan mempersembahkan korban-korban rohani. Itu isinya rumah rohani, Bapak Ibu. Ya. Boleh nggak orang bermasalah? Boleh nggak orang yang belum kenal Tuhan masuk? Monggo, silahkan. Karena di dalam rumah rohani bukan sekedar milik orang-orang Kristen saja, tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka dapatkan bahwa di dalam rumah rohani menjadi jawaban atas apa yang mereka perlukan di luar sana. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian kalau kita punya rumah, pengen rapi enggak? Pengen bersih enggak? Pengen tersusun enggak semua? Ya. Yang enggak wajar adalah yang enggak rapi tersusun, yang enggak bersih, rumahnya kotor, Bapak Ibu. Dari depan teras sampai ke dapur, kalau dicolek mungkin lantainya itu sama semua debu isinya. Padahal hari-hari tinggal di situ. Ya. Enggak rapi, berantakan. Tidak tersusun, tidak ditaruh pada tempatnya. Ya. Bisa nanti wajan taruh di ruang tamu. Bisa nanti kursi tamu taruh di kamar tidur. Enggak teratur. Ya. Nah, itulah gunanya. Kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Supaya rumah rohani kita itu menjadi rapi, menjadi bersih, menjadi teratur. Ya, hidup kita tidak sembarangan. Ada orang masuk ke dalam rumah kita, mereka menikmati gitu. Saya senang masuk rumah di sini, tempat ini. Suasananya menenangkan hati. Suasananya adem. Enggak kayak di rumah yang pernah saya masukin. Panas, suasananya enggak enak.
Mungkin saya pernah ceritakan, rumah kami pernah disewa sekitar setahun gitu ya. Dan orang itu sebelumnya kontrak di dekat rumah kami itu juga. Keluarganya datang. Rumah kami itu udah sangat minimalis sekali gitu, ya. Rumahnya model lama, bangunannya juga udah tua gitu ya. Ya, tapi ada keluarga orang yang nyewa itu gitu, datang. Dia bilang, enak ya rumahnya, adem, tenang. Ya iyalah, yang punya rumah orangnya rajin berdoa katanya. Lah, saya nggak pernah ketemu dengan keluarga yang datang ke rumah itu. Dia cuma sampaikan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau di rumah yang dulu suasananya beda banget katanya. Nah, bayangkan kalau orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk, saya tadi malam dapat mimpi, dapat penglihatan. Saya ketemu dengan seorang tua yang janggutnya panjang, jubahnya putih, cara mukanya bersinar. Gitu. Bisa nggak kita tolak? Jangan, sana, jangan kesini, jangan. Nanti ribut. Nggak bisa. Kalau kita punya rumah rohani, itulah kesempatan kita untuk menarik orang-orang supaya kenal dengan Tuhan. Kalau kita tidak bangun rumah rohani kita secara rapi, bersih, teratur, ya, ada atmosfer surga, atmosfer ilahi dalam rumah kita. Gimana orang mau datang gitu? Gimana Tuhan mau gerakkan hati orang? Kamu datangin dia, kamu kunjungin masuk rumah dia. Berat, besti. Ya. Nah, rumah ini terus dibangun setiap hari, setiap bagiannya senantiasa bertambah baik, kuat, rapi, dan keseluruhannya dilengkapi seiring bertambahnya anggota-anggota baru. Ada orang-orang baru yang ditambahkan. Ya. Efesus 4 ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya. Rapi tersusun diikat menjadi satu. Nggak ada yang pengen rumahnya kotor, nggak ada yang pengen rumahnya itu berantakan, Bapak Ibu. Ya, mulai tanya anak saya, istri saya kalau bangun tidur, yang pertama kali saya lihat adalah lantai, Bapak Ibu. Saya bisa ujung-ujung, turun dari kasur, saya langsung ambil sapu, saya sapuin semua. Ya. Nggak enak rasanya kalau nggak bersih. Ya, oke. Berikutnya, siapa dan apa yang ada dalam rumah rohani? Kemudian, nah ini dia nih, ya. Bagaimana membangun rumah rohani? Ya, oke. Kita ke 1 Korintus 3 ayat 3 dulu. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau rumah sering ada pertengkaran, sering ada perselisihan, ada yang curiga-curigaan, ada yang baper-baperan, dicek dulu. Mereka sedang terhubung kemana? Panas suasana rumahnya. Ya. Bukan berasa di bumi seperti di surga lagi, di bumi seperti neraka. Gitu. Tiap hari berantem, tiap hari ribut, tiap hari ngotot-ngototan. Enak nggak tinggal di dalam rumah seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari? Nggak enak. Boleh rumahnya rapi, boleh rumahnya mewah, boleh rumahnya bersih, boleh rumahnya teratur semua. Tapi kalau di dalam rumah itu isinya cuma orang berantem, cukuplah berantemnya di sinetron aja, nggak usah di dalam rumah itu. Bagaimana hadirat Tuhan bisa datang? Kalau orang yang tinggal di dalam rumah itu adalah orang-orang yang masih penuh dengan banyak kemanusiawiannya. Ya. Manusia rohani tinggalnya di rumah rohani. Ya.
Kita balik lagi ke atas. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini sifat alamiah atau sifat dasarnya manusia. Ya, jangan bawa itu ke dalam rumah rohani. Karena kita akan sulit membangun. Kalau perkara-perkara di 1 Petrus 2 ayat 1 ini belum selesai Bapak Ibu. Belum dibuang. Ya seperti kotoran tadi disapuin keluar. Biar rumahnya bersih. Gitu ya. Kejahatannya seperti apa sih? Ya. Saya enggak membunuh kok. Saya enggak melukai orang lain kok. Ya. Itu secara umum. Nah, tapi kalau kita bicara kejahatan secara spesifik, Anda sedang marah di dalam diri, dalam hati Anda, menyimpan kemarahan, ya, kebencian, antipati terhadap orang, sentimen, itu udah hitungannya kejahatan Bapak Ibu. Ya, sudah berakar banget. Pokoknya gregetan deh pokoknya. Ya, jangankan lihat mukanya, lihat sendalnya, sepatunya aja udah menggelegak marah minta ampun. Itu sudah diperhitungkan sebagai kejahatan Bapak Ibu. Siap membakar orang karena Anda benci, Anda merancangkan kejahatan dan sampai pada akhirnya melakukan bagaimana Kain dan Habel berurusan dengan Tuhan. Dari panas hati kan, sampai akhirnya melakukan. Darah pertama yang tertumpah di muka bumi gara-gara amarah di dalam hati. Itu sudah kejahatan Bapak Ibu. Kemudian tipu muslihat, ini penipuan melalui perkataan, ya. Ada yang ya kalau orang Banjar bilang ambungan gitu ya. Bukan nama daerah di Plehari, bukan. Ambungan gitu. Jadi suka muji-muji orang, tapi sebenarnya ada modus tersendiri gitu. Diambung. Dia punya motivasi yang terselubung, ya. Padahal sebenarnya hatinya nggak begitu, gitu. Tapi mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Oke. Kemudian kepalsuan, kebohongan, dusta. Kata-kata yang disampaikan dengan licik memperdaya orang lain karena orang itu nggak tahu, karena orang itu kelemahannya di situ. Ya udah. Asal diomongin semanis madu, udah gampang kena tipu muslihat. Orang yang memperkatakan kata-kata semanis madu tadi dengan tujuan memperdaya orang, memanfaatkan kelemahan dia, itu tipu muslihat. Segala macam kemunafikan. Dalam hal agama, kemunafikan itu kebalikan dari kesalehan Bapak Ibu. Ya, ingat ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam berdiri di persimpangan jalan gitu. Mereka berdoa nyaring-nyaring, mereka memberikan persembahan, yang harus dilihat oleh orang banyak. Capnya apa? Capnya solehah dan soleh. Tuhan gak cari seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang munafik, apa yang dia lakukan? Kalau hanya untuk motivasi diri dia sendiri, atau hanya untuk memperdaya orang lain, mencontoh dia, dan kemudian dia mengambil keuntungan dari situ, hati-hati. Menyuruh melakukan, tapi dia sendiri nggak bergerak, main perintah. Itu juga munafik. Termasuk saya juga berdiri hari ini di depan sini. Kalau ada perkataan saya yang tidak sesuai dengan perbuatan saya, ingatkan saya Bapak Ibu. Ya. Berdiri di depan hari ini bukan berarti saya orang suci. Bukan berarti saya lepas dari segala macam ini tadi. 1 Petrus 2 ayat 1 ini. Itu proses. Ya. Ingatkan saya. Dan kalau saya ingatkan juga saudara-saudari, monggo, terima. Itu salah satu kebersamaan kita di dalam sebuah rumah rohani.
Kalau tidak ada yang menyampaikan hal yang benar, hal yang prinsip, siapa lagi? Apakah nunggu Tuhan sendiri turun berbicara baru mudeng, baru ngah? Enggak. Kita semua berproses. Kalau di dalam proses itu kita semua menunggu, biar aja, itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya gembala. Tunggu gembalanya ngomong baru begini, baru begitu. No. Roh Tuhan ada pada saya. Roh Tuhan ada pada kita semua. So, apa yang membuat berbeda? Apa yang membuat kita saling menunggu, Bapak Ibu? Ya. Jabatan sebagai gembala, sebagai pemimpin. Ya, itu otoritas yang Tuhan taruhkan. Tapi bukan berarti kita juga ya, tanpa inisiatif, tanggung jawab, kepekaan. Enggak. Kita ada di dalam sebuah rumah rohani hari ini. Kita semua dibangun bersama-sama. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita punya bagian yang kita kerjakan masing-masing. Bertumbuhlah di situ, ya. Segala macam kedengkian. Dengki ini juga kalau boleh disederhanakan itu iri hati. Ya. Merasa gusar dengan dengan kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, ya. Kemampuan, kekuatan, kecerdasan orang lain, tapi diri sendiri itu diam di tempat, gitu. Ya. Selalu mengambil sisi negatif dari hal yang baik dari orang lain. Nah, begitulah kira-kira. Pantas aja dia pinter. Bapaknya kan orang kaya. Dia mau kuliah kemana aja, sekolah kemana aja, duitnya banyak, bisa kok. Bukan begitu. Masa sih orang yang punya roh Tuhan, punya pola pikir sekerdil itu, gitu. Seremeh itu cara berpikirnya. Enggak. Kalau Anda ada di dalam rumah rohani, kalau kita semua ada di dalam rumah rohani, kita dibangun dengan kebenaran firman yang sama, kita bekerja melakukan firman itu bersama-sama. Saya yakin tidak ada satupun yang tertinggal, gitu. Kunci dan salah satunya penyebabnya adalah bagaimana diri kita pribadi. Apakah kita meresponi dengan tepat? Apakah kita meresponi dengan cepat? Apakah benar respon yang kita berikan? Ya, periksa lagi. Nah, kemudian fitnah. Lah ini fitnah intinya tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, orang baik dikatakan sebagai orang jahat, orang jahat dikatakan sebagai orang baik. Nah, simpelnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi buanglah, ya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Lalu berikutnya apa? Satu Petrus 2 ayat 2. Jadi tadi membangun rumah rohani, ternyata di atas itu ayat pertama, kedua, ketiga, itu syaratnya Bapak Ibu. Supaya kita bisa dipakai untuk membangun, menjadi bagian dari rumah rohani itu. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Murni, yang rohani, bukan yang bercampur aduk, bukan yang datangnya dari dunia, tapi susu yang benar-benar bergizi,
Susu yang benar-benar Tuhan berkati. Gitu. Supaya setiap orang yang menikmatinya itu beroleh juga gizi yang datangnya daripada Tuhan tadi. Ya. Yang sudah pernah punya bayi, sudah pernah mengalami. Ya. Orang tua jasmani aja nggak mungkin ngasih susu, seingat saya ya. Ada sendok takar di susu formula. 1 sendok takar itu nanti jadinya 30 ml kalau nggak salah. Jadi air susu. Lah nggak mungkin tiba-tiba dibuat airnya jadi 60 mili. Gizinya akan berkurang Bapak Ibu. Dia nggak cukup lagi. Lepas dari aturan pakainya. Ya. Sehingga apa? Ya yang meminum juga nggak maksimal menikmati manfaatnya. Makanya tadi perlu yang murni, yang rohani, yang benar-benar tepat pemakaian dan tepat juga kandungannya. Ya. Nah, kemudian yang ayat ketiganya, ini kuncinya Bapak Ibu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya, mengecap kebaikan Tuhan. Ada orang, pokoknya semua kegiatan rohani di gereja diikuti. Tidak pernah absen. Tapi mengecap kebaikan Tuhan, cuma mengecap, bukan menikmati seluruhnya. Dia sangat sulit Bapak Ibu. Kenapa? Ada apa? Berarti ada sesuatu yang salah tadi asupannya. Cek lagi hatinya. Katanya Roh Tuhan berdiam di dalam hati kita. Lalu melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Hadir di mana-mana. Tapi hidupnya susah sekali mengecap kebaikan Tuhan. Introspeksi lagi Bapak Ibu. Ya. Rumah rohani dipenuhi oleh orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Bukan sekedar angka tahun. Ya, saya udah lama ada di gereja ini. Oh, saya baru sebentar, hitungan bulan gitu ya. Tapi kalau tidak pernah atau belum mengecap kebaikan Tuhan, sulit sekali kita mengalami pertumbuhan meskipun ada kita di dalam rumah rohani. Kita terlibat di dalam rumah rohani itu mengerjakan banyak tanggung jawab. Ya. Saya percaya setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bekerja juga, menolong kita dalam pergumulan kita, membuat segala apa yang ada di dalam hidup kita menjadi baik, rapi, teratur. Ya, disadari nggak sih? Nanti ada faktanya Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya sekedar angka tahun, baru sebentar atau sudah lama dalam mengikut Tuhan. Tetapi bagaimana kebaikan, kuasa, mujizat, pertolongan, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata terjadi. Ya, ada faktanya. Ini yang pertama. Ada yang menganggap sepi atau mengabaikan, tidak menyadari sepenuhnya bahkan tidak peduli terhadap kebaikan Tuhan. Sehingga rumah rohaninya tidak terbangun dengan baik. Lantai rumahnya kotor. Dinding rumahnya berlubang, jendelanya mau copot, atapnya bocor. Dia nggak peduli dengan kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan tuh dianggap lewat, biasa aja, saya dapat berkat hari ini karena saya kerja kok. Saya pintar, saya kerja di tempat, di perusahaan yang bonafit, di perusahaan yang udah terkenal gajinya tinggi. Ya wajar dong. Mengabaikan, anggap sepi aja deh kebaikan Tuhan. Baru perlu Tuhan kalau nanti, Kak tolong saya lagi sakit, saya lagi panas, demam. Baru minta doakan. Saya lagi ada masalah, orang tua saya begini begitu, doakan saya ya Kak supaya saya kuat. Jangan sampai menunggu momen seperti itu baru Anda sadar bahwa Tuhan itu baik.
Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, itu sudah kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Tahun ini umur saya 45 tahun. Tapi saya melihat bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Bukan karena saya lebih tua dari, mungkin masih ada yang lebih tua di sini, Eyang gitu ya. Bukan karena saya lebih tua dari adik-adik gitu. Tapi karena memang dari dulu saya yang motivasinya hanya pengen PDKT dengan istri saya dulu gitu ya. Enggak, istri saya masih tetap sekarang gitu, bukan istri saya yang dulu. Ya, mantan pacar lah ya, lebih enak gitu. Bukan karena motivasi saya untuk PDKT dengan mantan pacar saya. Tapi Tuhan sudah sedemikian rupa nih, nah disetel, sudah disetting. Saya baru sadar Bapak Ibu, ya, saya bersyukur punya istri seperti istri saya. Dia orang yang luar biasa. Kalau tanpa dia, mungkin saya tadi jadi gelandangan rohani. Gitu. Benar, saya nggak tahu itu apa artinya kenal Tuhan. Berdoa saja hao gitu. Mungkin kalau diterpa masalah sedikit, saya udah bisa lari kemana-mana. Mencari pelampiasan, bahkan juga udah hilang entah kemana, saya nggak tahu. Satu hal yang terbesar dalam hidup saya bersyukur saya punya Tuhan. Jalan hidup saya di masa lalu saya tuh udah berantakan sekali. Tapi Tuhan pakai istri saya, dia bawa saya. Meskipun kami juga ribut, berantem, beda prinsip dan lain sebagainya. Tapi ketika ada Tuhan di dalam rumah kami, ketika kami sepakat untuk membangun rumah rohani kami, ya, bukan sekedar mengecap lagi kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu. Tapi benar-benar menjadi porsi, menjadi bagian hidup kami. Gak bisa lari dari Tuhan. Ya, mulai dari mengecap lah sedikit. Ngicip, kata orang Jawa gitu ya. Ngicip aja dikit des. Nanti Tuhan tambah-tambahin kok gitu. Sampai akhirnya plek. Kau layak, kau berkenan. Kebaikanku curahkan buat kamu. Ya. Nah, fakta berikutnya. Pembangunan rumah rohani tidak bicara soal jumlah aktivitas pelayanan. Seberapa sering Anda hadir di dalam setiap acara-acara atau program-program gereja. Tapi juga soal dampak, kualitas bagi pribadi kita dan orang lain. Kalau kita ada di rumah rohani, kalau kita komit untuk membangun rumah rohani, jangan lupakan, saya sering juga sampaikan kepada pengerja dan anggota komsel keluarga, hiduplah seimbang Bapak Ibu. Ya, jangan sampai oleng. Di satu sisi, satu kaki Anda luar biasa secara rohani, tapi di dalam hidup jasmani Anda, banyak hal yang masih belum berubah. Banyak hal yang masih harus diperbaharui. Gitu. Ini bisa menjadi batu sandungan. Kenapa? Ibadah rajin, nggak pernah terlambat. Pemuridan semangat. Berdoa kenceng banget suaranya, mantap banget kata-katanya. Ya. Tapi giliran masuk kantor, dia adalah orang terakhir yang absen. Dia adalah orang yang masih sering ditegur oleh atasannya. Hey, what's wrong? Ada salah apa gitu? Atau malah kebalik Bapak Ibu, ya. Ada bekerja buru-buru, wah hujan badai pun terjang. Pokoknya jam 7:30 saya harus absen. Kalau terlambat saya dipotong gaji saya 50.000. Begitu datang ke gereja, mau ibadah, leha-leha, tunggu dulu dah, tunggu 1/4 jam lagi baru masuk.
Ya, tunggu nanti pas WL-nya sudah mulai berdoa, baru saya duduk. Kontras sekali hidup Anda. Itu yang saya ingatkan. Untuk bisa kita terus seimbang. Anda mau berkualitas luar biasa di dalam gereja, Anda mau menjadi berkualitas di tengah-tengah dunia, itu harus sama. Bukan karena Anda gereja lalu pasang topeng, rohani sekali. Kata-katanya sangat profetis, membangun gitu. Tapi ketika di luar sana, disebut namanya aja, langsung orang melepeh, melengos gitu. Hei, ada apa? Gitu. Kembali lagi, sudah rapikah? Sudah baguskah? Sudah baikkah kehidupan Anda di dalam rumah rohani? Fakta berikutnya, nih, firman Tuhan itu hanya sekedar hafalan Bapak Ibu, jargon, slogan, yel, tanpa menyadari dan merasakan sendiri kuasa firman itu bekerja di dalam diri dia. Gimana kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Tapi ketika sendiri di rumah, kenapa hidup saya begini? Tuhan, kenapa permasalahan ini begitu berat buat saya? Meratapi diri sendiri. Firman itu sebatas di hafalan. Tapi sebenarnya firman itu harus dilakukan, Bapak Ibu. Saya orang yang akrab dengan masalah. Baik saya sebelum mengenal Tuhan, maupun juga sampai hari ini. Ya, bukan saya sih yang bikin masalah, gitu ya. Kan kalau akrab dengan masalah tuh bisa datang dari diri sendiri, atau dari luar diri sendiri, gitu. Tapi saya lebih sering ketemu dari luar sendiri. Gitu. Ada orang yang nggak bisa tidur 4 hari 4 malam, karena sedang berurusan dengan pajak. Dia pusing. Saya harus bayar segini, uang saya segini. Macam-macam lah udah pikirannya. Wah, kalau nggak bisa bayar nanti dia di penjara gitu kan. Disandera gitu. Saya cuma bilang begini, jangan panik. Kita pelajari sama-sama. Yuk, kita breakdown lagi. Saya tanya, ada jalan keluarnya. Dulu bermasalah saya dengan developer rumah saya komplek, ya pernah saya ceritakan. Ya kalau dipikir-pikir dengan manusia lama saya, itu mungkin udah hampir setengah gila mungkin gitu ya. Karena udah keluar uang tapi nggak ada bukti pemilikannya. Harus menuntut kemana juga nggak tahu. Tapi saya pertama kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tahu masalah ini berat Tuhan, tapi tolong kasih saya hikmat. Masa sih Tuhan tinggalin saya gitu? Enggak mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita pelajari, yang kita gali harus benar-benar jadi bagian dari hidup kita. Hidup kudus, yes, saya lakukan. Ya, kita semua lakukan. Hendaklah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Yes. Ada esensinya, ada dampaknya kepada diri kita. Ya. Nah, lalu untuk apa membangun rumah rohani? Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke, 1, memperkuat karakter ilahi dalam diri kita. Tuh. Roh Tuhan ada, kuasa Tuhan ada, hidup kita diubahkan. Karakter itu harus terus di-strengthen, diperkuat Bapak Ibu. Bagaimana cara? Yaitu membangun rumah rohani kita. Ada di dalam sebuah komunitas. Ya, supaya kita tahu, karena di dalam komunitas, di dalam rumah rohani, ada orang yang saling berbagi, saling bersaksi, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menegur. Ya, untuk tujuan apa?
Apakah Anda direndahkan dengan Anda ditegur? Apakah Anda merasa bahwa banyak sekali salah saya, sampai tiap hari ketemu kakak ini saya kena ceramah terus? Bapak Ibu, kalau ada orang yang dimuridkan di tempat ini, terus Anda dimintai duit, bilang sama saya. Berarti ada tujuan, ada modus, ada motivasi yang nggak benar. Kenapa seseorang dimuridkan? Supaya dia juga tahu dia kenal Kristus. Dan nanti di ujung-ujungnya dia juga bisa memuridkan orang lain, dia berbagi, bersaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau ada modus, biar dia dihargai, nanti kalau dia perlu apa dia bisa pinjam uang, gawat. Tuhan gak minta uang kita. Pembimbing kita nggak minta uang kita Bapak Ibu. Tapi pembimbing kita, pemimpin kita, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani kita cuma minta satu. Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semua kenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup di dalam keseimbangan. Karakter ilahi itu yang dibangun. Kemudian yang kedua, memperkuat cara pandang terhadap hidup. Ada orang yang oleng-oleng Bapak Ibu, yang suka goyang-goyang kalau sudah diterpa masalah. Padahal tadi, ya, pelayanan oke, berdoa mantap. Tapi kena masalah sedikit, kalau ingat, saya bilang jadi orang Kristen, jangan seperti ditempeli label fragile, rapuh. Gampang banget retak, gampang banget pecah, gampang banget undur, tersinggung, gampang banget kabur. Tuhan gak cari yang seperti itu. Kalau Anda kabur hari ini, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa berkati orang lain. Hei, jangan lari Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Oke. Kemudian melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan benar ada enggak sih? Gitu. Ada kok. Saya belum mengecap kebaikan Tuhan. Nanti ada saudara-saudara yang lain yang bersaksi. Oh ya, saya tambah percaya kepada Tuhan. Iman saya semakin kuat, semakin dibangun oleh kesaksian abang itu, oleh kakak itu. Kalau Anda tidak ada di dalam rumah rohani, Anda mau dengerin siapa? Ada sih, lewat YouTube Kak, lewat begini, begitu dan lain sebagainya. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Ya. Orang terdekat, orang yang peduli dengan kita, adalah orang-orang yang tadi tinggal di dalam rumah rohani yang sama. Menjadi pribadi atau komunitas yang berbeda dari dunia, nggak gampangan, nggak mudah terpengaruh, nggak mudah juga digoda, terpesona dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, wah itu orangnya kuat, nggak bisa, jangan. Wah jangan masuk situlah, kalau belum siap katanya. Ya. Menjadi pelaku firman yang setia Bapak Ibu. Ya, di situ Anda akan terus dilatih. Kita semua akan terus berlatih di dalam rumah rohani. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Melakukan firman, bukan melakukan hal yang lain. Kalau nanti ada embel-embel, yuk kita masak sama-sama, ya kita barbekyuan bareng-bareng. Ya itu hanya medianya, hanya caranya. Gitu. Tapi yang paling utama adalah menjadi pelaku firman yang setia. Anda akan terus didorong untuk melakukan. Kemudian menjadi tujuan akhir untuk menyambut kedatangan Kristus pada akhir zaman. Ini mempersiapkan murid, orang yang memuridkan, sehingga nanti itu menjadi satu siklus gitu ya. Dari kita dimuridkan sampai nanti kita memuridkan. Ya, orang yang tadi dimuridkan sekarang bisa memuridkan, akan terus menarik. Datang kepada Tuhan. Nih, kalau tidak ditrain di dalam rumah rohani, bagaimana manusia bisa menyambut kedatangan Kristus? Ketika dia datang pada akhir zaman, dia akan cari orang-orang yang hidup kudus. Dia akan cari orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ya, tapi yang melakukan. Nah, ini dia. Terakhir Bapak Ibu, ya, 3 esensi dari membangun rumah rohani. Ini yang paling penting. Kunci dari semuanya.
Satu, di dalam rumah rohani, satu-satunya yang layak untuk dimuliakan hanya Tuhan. Bukan pembimbingnya, bukan pemimpinnya, bukan pengkultusannya. Kalau bukan kakak itu, kalau bukan abang itu yang bicara, saya nggak akan dengar. Hati-hati Bapak Ibu, Anda akan terjebak dengan kultus. Ya, Anda hanya akan mendengar ketika Anda berpikir bahwa orang itu Anda hormati. Orang itu lebih dipakai Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Ya. Setiap saudara, seculun apapun dia, kalau dia mengingatkan kita dan kita tahu, kita peka bahwa itu datang dari Tuhan, responi. Jangan pilih-pilih, jangan pandang muka. Ya. Kemudian yang kedua, diri pribadi kita diubahkan. Yang ketiga, orang lain diberkati. Kalau Anda punya rumah rohani, Bapak Ibu, hari ini kita memuji dan menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Buat apa? Buat kita semua di sini membangun hidup kita. Nge-charge lagi supaya seminggu ke depan kita ada di luar sana. Kita boleh semakin melihat bahwa kita sedang diubahkan. Kita peka melihat keadaan dunia di luar sana. Supaya apa lagi? Orang lain diberkati Bapak Ibu. Anda akan bertemu dengan rekan kuliah Anda, dengan rekan sekerja Anda. Ketika Anda datang, apakah Anda dihindari? Ada si A. Gak usah deh, jauhin aja. Ayo bubar. Ya. Gimana mau jadi berkat? Boro-boro kelihatan dari gerbang kampus aja orang-orang udah pada melipir. Udah pada nyingkir semua. Nah, ya. Bila ada yang tertinggal atau tidak ada salah satunya, maka pertanyakan kembali apa yang menjadi kuantitas dan kualitas pelayanan kita di dalam rumah rohani Bapak Ibu. 3 hal dasar, 3 esensi ini nggak boleh ketinggalan satupun. Tuhan tidak dimuliakan, berarti ada diri pribadi Anda yang sedang Anda cari kemuliaannya. Supaya Anda dikenal, supaya Anda populer, dikenal oleh orang lain. Benar sih, orang lain diberkati, tapi diri Anda lah yang ditinggikan, bukan Tuhannya. Tuhan ditinggikan, dimuliakan, sip, mantap. Tapi diri Anda tidak berubah, orang lain juga tidak diberkati. Ada yang salah. Saya sudah Kak, Tuhan satu-satunya lah pokoknya kepala atas rumah tangga kami. Saya merasa diubahkan Bapak Ibu. Tapi cuma buat dirinya sendiri. Peduli amat deh orang lain deh. Ya, yang malas tetap malas biarin, yang cuek tetap cuek biarin. Ya, kapan Anda bisa jadi berkat? Padahal Anda statementkan, Anda deklarasikan bahwa saya ada di rumah rohani. Itu rumah rohani saya, itu pemimpin saya. Tapi ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, itu terasa berat. Bukan memberkati, tapi memberati. Memberati orang lain. Kita nggak mau seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Jadi kalau hari ini kita membangun rumah rohani kita, jangan sampai rumah rohani kita compang-camping. Jangan sampai rumah rohani kita kotor, tidak rapi, berantakan. Teruslah muliakan Tuhan. Teruslah terhubung dengan Tuhan. Teruslah mengikuti jalan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kita semua mengalami pembaharuan akal budi kita, pembaharuan di dalam hidup kita. Sampai nanti orang-orang boleh melihat, orang-orang boleh datang juga. Ketika kita berbicara, ketika kita bermisi menjangkau orang lain. Itu akan menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Tuhan akan tolong kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita semua sedang berproses. Kalau ada yang masih keteteran, yang masih terlambat, masih tergopoh-gopoh dalam membangun rumah rohaninya, mari. Nyatakan kepada diri kita, kepada Tuhan. Saya mau Tuhan,
membangun rumah rohani kita menjadi rumah yang indah di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, supaya saya terus mengalami perubahan, supaya orang lain juga boleh diberkati melalui keberadaan hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk terus membangun rumah rohani kami. Dalam hidup kami tidak hanya sebagai manusia jasmani Tuhan, tetapi juga sebagai manusia rohani di hadapan Tuhan. Sungguh, kami ingin memiliki sebuah tempat tinggal, sebuah rumah rohani yang indah Tuhan, di mana nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dimuliakan sebagai satu-satunya Allah. Di mana kami boleh belajar untuk terus diproses, untuk terus diubahkan Tuhan. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain ya Bapa. Tidak hanya sekedar untuk orang-orang yang ada di dalam komunitas kami, tetapi orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk mengenal Tuhan. Orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapa, rumah rohani akan terus merilis orang-orang yang luar biasa. Akan terus mencetak orang-orang yang luar biasa Tuhan. Yang tidak serupa dengan dunia. Yang memiliki karakter ilahi. Yang terus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia Tuhan. Yang juga mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Bapa, kami mau nyatakan hari ini Tuhan, pada sore hari ini, bahwa inilah bagian terbaik kami Bapa. Kami ada di dalam rumah rohani kami. Kami mau terlibat di dalamnya. Kami mengambil tanggung jawab dan kami mengerjakannya dengan setia Tuhan. Biarlah roh Allah yang ada di dalam hidup kami semua terus bergerak, mengingatkan kami, dan kami boleh terus mendengar suara Tuhan, menanggapi, merespon dengan tepat, dan melakukan seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku ingin mengenalmu
berharga hanya Engkau Yesus selamanya ya Bapa. Dan biarlah kami semua Tuhan di tempat ini, gerejamu di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali ya Bapa, yang baru, yang lama, kami benar-benar mengalami Engkau Tuhan, mengalami betapa berharganya hidup kami di dalam Tuhan, mengalami betapa berharganya Engkau bagi kami dan tidak akan pernah terganti Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah benar Tuhan kami menjadi gereja yang sehat, gereja yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan kumpulkan persembahan, kita katakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat datang. Kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung baik secara online maupun onsite. Ada di tempat ini? Belum ada. Kalau belum ada kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilakan tim multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara online maupun onsite. Kami bersukacita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikut kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, Komsel Anak setiap hari Sabtu jam 2 siang bertempat di Perumahan Mustika Palom Trikora. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore bertempat Komplek Agape Jalan Perambayan. Pelayanan pelajar, Komsel Pelajar setiap hari Sabtu jam 1 siang bertempat di Rumah Kak Eksa, Jalan Karangrejo, Kompleks Mustika Indah 2, Blok D, nomor 28.
Pelayanan mahasiswa, Komsel mahasiswa, Komsel 1 sampai dengan Komsel 7 setiap hari Kamis jam 6 sore secara online dan tatap muka di wilayah masing-masing Komsel. Komsel mahasiswa 1 di Sekretariat Gereja Jalan Purnawirawan nomor 57A. Komsel mahasiswa 2 bertempat di Asrama Karteng, Jalan Prambayan. Komsel mahasiswa 3 bertempat di Kos Mayasari, Jalan Distrik 2. Komsel mahasiswa 4 bertempat di Rusunawa, lantai 3, Jalan Unlantia. Komsel mahasiswa 5 bertempat di Kos Mayasari, Jalan Distrik 2. Komsel mahasiswa 6 bertempat di Rumah Ibu Teresia, Jalan Trikora. Dan Komsel mahasiswa 7 bertempat di Sekretariat Gereja Jalan Purnawirawan nomor 57A. Pelayanan profesi, Komsel profesi pada hari Jumat jam 7 malam akan dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Sekretariat Gereja Jalan Purnawirawan nomor 57A dan juga secara online melalui Zoom. Dan pelayanan keluarga, Komsel keluarga pada hari Jumat 3 Maret 2023 jam 7 malam bertempat di rumah keluarga Bapak Dedi Febrianton. Informasi ulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Immanuel Sitepu pada tanggal 28 Februari. Selamat ulang tahun untuk Saudari Francisca Kenyen pada tanggal 3 Maret. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Ika Diana pada tanggal 4 Maret. Panjang umur, sehat selalu, dan semakin menggenapi rencana Tuhan. Seluruh pemimpin dan jemaat GKKD Banjarbaru mengucapkan selamat sudah lulus untuk Saudari Kori Sihombing Sarjana Pertanian, Saudari Eva Diana Silalahi Sarjana Perikanan, dan Saudari Novia Carolina Sarjana Komputer. Sukses selalu dan semakin mengalami penyertaan Tuhan di musim hidup yang baru. Informasi keuangan Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru sepanjang bulan Januari 2023. Pemasukan sebesar Rp39.057.196 dan pengeluaran sebesar Rp19.794.003. Mari jemaat Tuhan, kita terus menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, peduli sesama, dan peduli lingkungan, serta mendukung program pemerintah dalam vaksinasi nasional. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh besar Engkau Allah kami, sungguh besar Engkau Tuhan kami, sungguh besar Engkau Bapa kami Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau ya Bapa. Maka jiwaku pun memujimu.
bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang dapat kami andalkan. Allah yang maha kuasa melebihi dari segala apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh tak henti-hentinya kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa yang kami cintai ya Tuhan, supaya sungguh Tuhan hadir-Mu semakin nyata Tuhan, membawa terobosan baru, membawa transformasi atas bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau melindungi, menjaga Presiden kami dan seluruh para menteri ya Tuhan. Mari Engkau tolong mereka semuanya supaya mereka tetap bersemangat mengerjakan seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Kalau Tuhan sedang singkapkan segala sesuatu yang terselubung atas bangsa ini, Bapa kami berdoa supaya sungguh ya Tuhan, mari inilah waktunya pemulihan atas bangsa ini ya Tuhan. Mari Engkau lawat semuanya Tuhan, supaya di hari-hari ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat pemilu di tahun 2024. Kami berdoa supaya akan terpilih pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang bisa bekerja, yang mencintai bangsanya, pemimpin yang bisa meneruskan program yang sudah dibuat Presiden kami ya Tuhan. Mari Tuhan, dijauhkan, dilalukanlah Pak Tuhan dari bangsa kami pemimpin-pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Biarlah pemimpin yang berasal daripada Tuhan, itu yang terjadi dalam nama Yesus. Sebagai gereja, biarlah kami terus menyuarakan suara-Mu, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh ya Tuhan, penguasa-penguasa. Biarlah setiap kami, anak-anak Tuhan, mau berdiri buat bangsa kami, untuk membela kota kami ya Tuhan, supaya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat daerah yang rawan kerusuhan. Kami melihat Tuhan apa yang terang terjadi di Papua. Bapa, kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan bekerja di sana, di tengah-tengah kerusuhan yang sedang terjadi. Allah menolong Tuhan masyarakat Papua di dalam nama Yesus. Mungkin mereka saat ini sedang ketakutan ya Tuhan. Kami mohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Mungkin mereka sedang bingung harus berbuat apa ya Tuhan. Bapak, kami berdoa dijauhkanlah pada mereka bisa diprovokatori Tuhan oleh pihak-pihak tertentu yang mulai kepentingan tertentu Tuhan. Tapi biarlah masyarakat Papua Tuhan sungguh-sungguh mau mendengarkan arahan ya Tuhan, dari Tuhan, pemimpin bangsa ini Tuhan. Mungkin melalui Tuhan, bupati, kecamat, ataupun aparat-aparat yang sedang berjaga-jaga di sana ya Tuhan. Dijauhkan daripada mereka ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan orang-orang yang punya kepentingan mungkin untuk melawan Tuhan. Pemerintah punya kepentingan Tuhan untuk kelompok mereka tertentu. Allah Roh Kudus, kami mohon campur tangan-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kalau di saat ini Tuhan, cuaca yang begitu ekstrim ya Tuhan, di daerah kami ya Tuhan, kami katakan ke Tuhan semesta alam, segala kuasa takluk di bawah kuasa-Mu. Hukum alam ini tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak ragu sedikit pun meminta kepada Tuhan. Kami memohon supaya curah hujan Tuhan, supaya secepatnya berkurang dalam nama Yesus ya Tuhan. Di dalam memasuki di bulan Maret ini kami minta supaya cuaca cerah ya Tuhan, supaya bisa Tuhan masyarakat
kota kami melakukan aktivitasnya dengan baik, dan kami melihat banyak anak-anak kami yang sakit ya Tuhan. Kami mohon perlindungan, kesembuhan yang daripada Tuhan melindungi, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari, Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang jahat Tuhan. Engkau yang membuat hujan, Engkau yang membuat alam semesta ini untuk kebaikan kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon campur tangan-Mu yang penuh kuasa mengendalikan curah hujan Tuhan atas Kalimantan Selatan, atas Banjarbaru, di dalam nama Yesus Kristus. Banyak saudara-saudara kami yang juga di daerah-daerah rendah, mereka sudah banjir ya Tuhan, kena banjir. Mohon Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau juga tolong seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami di hari-hari ke depan. Tuhan tolong semuanya, semua kami dipimpin oleh Roh Tuhan dalam mengerjakannya di setiap komsel-komsel, pertemuan PA, misi, juga retret yang akan diadakan pada mahasiswa dan pelajar. Kami mohon semua acara kegiatan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk membangun gereja-Mu, supaya gereja-Mu di kota ini bisa berdampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat minyak yang ada di depan kami ini. Minyak ini Tuhan tidak ada apa-apanya kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat Tuhan melalui minyak ini. Dan saat minyak ini dipakai, Engkau urapi orang yang memakainya, supaya tanda-tanda ajaib-Mu menyertai setiap pelayanan yang dilakukan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dalam nama Yesus Kristus. Diberikanlah hikmat kepada orang yang mempergunakan minyak ini, supaya hikmat yang daripada surga memenuhi dia di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga lewat pelayanan dia nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami. Kami sungguh serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Kami rindu apapun yang dikerjakan oleh tangan kami berhasil, sehingga di minggu depan saat kami beribadah, kami bisa membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan mengarahkan pandangannya kepada kita. Dia mau menuntun kita di jalan-jalan kemenangannya, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi tanda ajaibnya di tengah-tengah dunia ini. Kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus itu menyertai dan menolong kami senantiasa. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore semuanya, Tuhan Yesus memberkati.